Selanjutnya, kita akan coba pelajari berapa lama proses baca data di hard disk. Nah, ini bagian yang cukup penting ya di bahasan kita hari ini. Ada sedikit hitung-hitungan di bahasan ini. Perlu diketahui bahwa sebelum dilakukan baca data di hard disk, ada tahapan yang harus dilalui. Kalau di memori utama kemarin kita tahu ada tahapan yang disebut dengan proses decode. Bit-bit alamat yang masuk itu akan di-decode atau diterjemahkan menjadi 3 bagian. Ada bit-bit tertentu yang untuk mengetahui nomor banknya, kemudian diikuti dengan bit tertentu untuk menentukan select line X yang nomor berapa, kemudian select line Y yang nomor berapa. Nah, setelah ketemu nomor banknya, X-nya ketemu, Y-nya ketemu, baru ketemu lokasi data, baru dilakukan baca data. Itu di memori utama seperti itu. Kalau di hard disk, proses baca datanya sendiri ada di sini, yang bagian yang paling kanan ini. Ini baca datanya di sini. Nah, sebelum itu banyak tahapan lain yang harus dilalui untuk menemukan lokasi data yang mau dibaca. Nah, di sini kita lihat ada yang disebut dengan wait for device, wait for channel, dan seek time, rotational delay. Nanti untuk soal-soal biasanya 2 bagian ini yang kita perhitungkan ya. Tapi sebenarnya ada bagian lain ya, ada proses atau waktu lain yang terjadi. Oke, yang pertama adalah wait for device. Ini adalah waktu untuk menunggu ketika hard disk itu sedang digunakan oleh program lain. Misalnya sedang ada yang membaca data di hard disk itu, maka kalau ada program berikutnya yang mau membaca, dia harus nunggu dulu sampai program sebelumnya selesai membaca. Ini namanya wait for device. Kemudian tahap berikutnya nih, wait for channel ini adalah channel atau media yang menghubungkan hard disk dengan katakanlah modul input output ya, yang akan mengambil data. Jadi kasusnya ini khususnya adalah hard disk yang zaman dulu sebelum SATA, misalnya pakai PATA ya, paralel ATA. Digunakan kabel paralel sangat banyak, bisa sampai mungkin 40-an kabel ya. Karena cara bacanya yang dulu itu paralel. Nah, di kabel pita kabel yang lebar tadi ya, bisa terdiri dari sekitar 40 kabel, itu bisa dipasangi lebih dari 1 hard disk. Katakanlah dipasangi 2 hard disk. Nah, si pita kabel tersebut nggak boleh digunakan bersamaan antara hard disk yang berbeda, harus gantian. Nah, waktu nunggunya itu disebut dengan wait for channel. Nah, kalau sekarang sudah nggak pakai itu, tapi pakai SATA. Jadi satu hard disk satu ya, masing-masing. Sehingga bisa jadi yang tahapan ini itu bisa hilang yang model sekarang. Ya. Nah, setelah hard disk-nya siap diakses, masih ada tahapan yang disebut dengan seek time. Seek time ini adalah waktu untuk menuju atau mencari track. Kan kita tahu tadi ya, bahwa head hard disk itu harus ada di atas track-nya. Lintasan yang mana yang mau dibaca. Setelah ketemu lintasannya, tadi kita tahu juga bahwa dalam satu lintasan itu banyak bagian-bagian yang disebut dengan sektor. Nah, sektor yang mana yang mau dibaca? Nah, waktu untuk mencarinya itu disebut dengan rotational delay. Tapi nanti dalam perhitungan yang kita pakai adalah average-nya atau rata-rata. Rata-rata rotational delay ini juga rata-rata check time. Itu ya tahapannya. Setelah sampai di sini baru ketemu lokasinya, terus dilakukan baca data. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Kemudian ini ada beberapa rumus, tapi nanti
ketika kalian melakukan perhitungan, saran saya jangan terlalu menghafalkan rumus, tetapi gunakan logika. Ya, seperti perhitungan di memori utama kemarin, ya, gunakan logika. Ya, gunakan logika, jangan terlalu menghafal rumus. Oke, yang pertama ini kita lihat ya, ada T sama dengan B per Rn. T ini adalah waktu yang diperlukan untuk transfer data. Nah, di sini tidak termasuk waktu untuk menuju lokasi. Ini hanya murni transfer data. Kalau di sini, di gambar ini adalah yang paling kanan ini. Ya, hanya ini aja, tidak termasuk total. Ya. Tidak termasuk proses pencarian. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa untuk membaca data itu makin lambat, makin lama apabila B itu jumlah byte yang ditransfer. Makin banyak yang dibaca ya makin lama. Kemudian R itu kecepatan rotasi. Putaran piringan tadi per detiknya berapa. Makin besar putarannya, waktunya makin kecil. Kemudian jumlah byte setiap tracknya. Makin banyak per tracknya, maka waktu bacanya makin kecil juga. Ya, ini hanya proses baca data saja tanpa proses pencarian. Nah, kalau yang lengkapnya, yang bawah, ini yang baca data, ini adalah yang untuk menuju sektor, ini untuk menuju track. Ya. TS rata-rata seek time, R per 2 ini rata-rata rotational delay. Ya, jadi lengkapnya 3 bagian ini. Sekarang contoh kasusnya, harddisk spesifikasinya memiliki rata-rata seek time 4 milisecond. Seek time tadi apa ya? Ada yang tahu seek time? Ya. Kemudian rotasinya dalam 1 menit 7.500 putaran. Ini sangat cepat ya. Kemudian satu sektornya nyimpan data 512 byte. Kemudian jumlah sektor dalam satu track, satu lintasan, 500 sektor. Yang ditanyakan ini berapa total, ya, total transfer time untuk membaca data sebanyak 2.500 sektor. Atau kalau diubah, ya, ukurannya ini setara dengan 1,22 megabyte. Ya, ini yang ditanyakan ini. Di contoh ini ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi data itu terletak pada track yang berurutan atau tidak acak. Jadi ngumpul, letaknya itu ngumpul ya, berdekatan. Nah, ini katakanlah kasus yang disebut dengan sequential access ya, karena berurutan. Nanti di contoh yang kedua ini adalah yang random access, sangat acak. Jadi letak data itu sangat acak sekali. Tidak ada dua sektor berurutan yang menyimpan data secara berurutan. Jadi satu sektor nanti harus nyari lagi di sektor tempatnya yang lain ya. Harus nyari setiap baca satu sektor berikutnya ada proses nyari. Ini contoh kasus yang kedua. Nah, kita lihat ya, kasus yang pertama, kondisi data sangat bagus, ngumpul. Ya, jadi untuk kondisi pertama ini proses pencarian diperlukan ketika menemukan track yang pertama. Setelah track pertama ketemu, track berikutnya nggak usah nyari karena letaknya berurutan. Jadi waktu pindah head hard disk-nya bisa diabaikan. Ya, itu maksudnya ya. Ada waktu yang bisa diabaikan. Oke, dari info soal kita tahu bahwa average seek time diketahui tadi 4 milisecond. Rata-rata waktu untuk menuju track ya, 4 milisecond. Kemudian
putarannya 7.500 dalam 1 menit. Jadi 1 menit ada 7.500 putaran, sehingga kita bisa hitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk 1 putaran. Nah, tinggal dibagi saja ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik, sama dengan 60.000 mili detik. Nah, waktunya 60.000 mili detik, jumlah putarannya ada 7.500, nah kita bagi, kita dapatkan berarti 1 putaran butuh waktu 8 mili detik, ya, butuh waktu 8 mili detik. Yang kita gunakan untuk menghitung waktu pencarian sektor adalah rata-ratanya. Nah, rata-ratanya adalah rotational delay, waktu 1 putaran dibagi dengan 2. Di sini hasilnya kebetulan sama dengan average seek time yang 4 mili ya. Ini sama-sama 4 mili. Jadi ini untuk mencari track-nya, 4 mili ini untuk mencari sektornya. Oke. Nah, setelah proses pencarian ketemu lokasi, baru berikutnya baca data. Baca datanya berapa? Karena satu track 500 sektor, ya kalau pakai formula yang ini ya, nanti dapatnya ini ya, 60 detik bagi 7.500 atau sama dengan waktu 1 putaran rotational delay tadi, 8 milisecond. Ya, jadi angkanya sama dengan yang sudah kita hitung tadi, rotational delay ya. 1 putaran butuh waktu berapa lama. Jadi baca data 1 putaran juga sama, 8 milisecond ini. Sehingga untuk track pertama, total waktu yang diperlukan adalah 4 milisecond untuk mencari track-nya, 4 milisecond untuk mencari sektor, dan 8 milisecond untuk membaca datanya. Totalnya 16 milisecond. Ini track pertama ya, track pertama. Nah, di sini kita perlu tahu ada berapa track yang diisi data. Jadi sekali lagi nanti gunakan logika di dalam soal-soal seperti ini. Info di sini 2.500 sektor nih, data yang mau dibaca. Satu track isinya 500 sektor, sehingga dari 2 info ini kita bisa tahu jumlah tracknya ada berapa? 2.500 dibagi 500 ya. Ada 5 track, 5 lintasan yang diisi oleh data ini. 5 lintasan berurutan. Track pertama perlu mencari letak tracknya. Nah, ini yang seek time ini ya, 4 mili. Nah, untuk track berikutnya, waktunya diabaikan perpindahan head-nya karena sangat dekat sekali jarak antar track, sehingga ini bisa hilang. Sehingga untuk track yang kedua, tinggal mencari lokasi sektor dan waktu untuk baca data track kedua, 12 milisecond. Ini track kedua. Tadi ada 5 track, berarti track kedua, 3, 4, 5, itu sama dengan track kedua waktunya. Sehingga totalnya adalah 16 milisecond ini track pertama, ditambah 4 kali lama waktu untuk track kedua. Ya, jadi track 2, 3, 4, 5 itu sama. 4 kali 12 dijumlahkan hasilnya 64 milisecond atau 0,064 detik. Ini total waktunya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada?
Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, oke. Kita masuk ke kasus yang kedua ya. Di sini sangat beda dengan kasus pertama. Kondisi pertama itu letaknya ngumpul, di kondisi kedua ini sangat ekstrim, sangat acak sekali. Antara satu sektor dengan sektor berikutnya itu terpisah. Sehingga ketika mau baca data satu sektor, itu harus melakukan pencarian, mencari track-nya dan mencari letak sektornya. Ya, bedanya di situ. Nah, info dari soal tadi, diketahui rata-rata untuk mencari track-nya 4 milisecond, rata-rata untuk mencari sektornya 4 milisecond. Kemudian waktu untuk baca data satu sektor saja tanpa pencarian, karena satu track itu ada 500 sektor, yang mau kita baca hanya satu sektor, berarti 1/500 kali rotational delay. Rotational delay itu waktu untuk satu putaran, 8 milisecond. Ya. Sehingga waktu membaca data saja tanpa pencarian itu 0,016 milisecond. Ini hanya untuk satu sektor. Karena setiap baca satu sektor harus melakukan pencarian track dan pencarian sektor, maka untuk satu sektor, total waktunya adalah ini ya, pencarian track, pencarian sektor, ditambah baca data satu sektor. 4 mili tambah 4 mili tambah 0,016. 8,016 milisecond. Ini hanya untuk satu sektor. Di contoh soal ini ada 2.500 sektor. Jadi totalnya kita kalikan 2.500, hasilnya 20.040 milisecond atau 20,04 detik. Nah, bandingkan dengan kasus pertama yang hanya 0,064 detik. Data yang dibaca jumlahnya sama, tetapi ini 20,04 detik. Sangat jauh. Ya. Jadi, kalau kalian baca file yang ukurannya nggak terlalu besar, misalnya di hard disk kok butuh waktu lama, jangan-jangan file tersebut letaknya berjauhan di dalam hard disknya. Sehingga butuh waktu lama untuk mengumpulkan bagian-bagian dari file tersebut. Nah, biasanya kalau di hard disk ada tool ya untuk melakukan defrag ya, defragmentation. Defrag itu untuk mengumpulkan bagian-bagian file yang berserakan sehingga terkumpul letaknya. Sehingga nanti kalau dibaca kembali menjadi lebih cepat. Ya, tujuannya itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini ya, barangkali ada yang tahu nih. Untuk mencari lokasi sektor tadi ya, digunakan rata-rata dari rotational delay. Nah, rata-ratanya ini rotational delay dibagi dua. Nah, kenapa bagi dua? Ada yang tahu nih, kenapa bagi dua? Ada pendapat nggak? Oke, jadi misal ya, misal posisi head itu ada di sini. Posisi head ada di sini, di atas sektor ini. Kemudian arah putaran piringan itu misalnya, oh ini agak ini ya, coret-coret ya. Ya, ini misalnya arah putarannya ke sana.
kemudian posisi head itu ada di sini, di atas sektor ini ya. Di sini posisi head-nya. Kemudian data yang mau dibaca itu letaknya ada di sini nih. Ya, awal sektor yang mau dibaca ada di sini. Putarannya padahal satu arah ya, ke sini putarannya. Apa yang terjadi? Ya lokasi di sini pasti nggak bisa langsung kebaca, karena tidak ada di bawah head-nya. Maka dia harus berputar, satu putaran penuh ya, baru dia ketemu dengan head-nya. Artinya butuh waktu berapa lama ketemu ini, sektornya? Ya, satu putaran ya, kalau di contoh tadi 8 milisecond ya. Jadi harus nunggu satu putaran baru ketemu awal dari sektor yang mau dibaca. Nah, kalau kasusnya adalah ya, data itu ada di sektor yang ini ya. Anggaplah posisi head itu bukan berarti dia di tengah, misalnya di sinilah ya, di ujung sinilah. Sehingga ketika mau baca ya ini tidak perlu nunggu waktu, langsung ketemu. Sehingga jadi 0 milisecond. Ini kondisi terburuk, ini kondisi terbaik yang bawah, yang atas terburuk. Nah, kalau dari dua kondisi ini, rata-ratanya berapa? Ya, 8 tambah 0 bagi 2 ya, sama dengan 4. Nah, ini kira ya, kenapa tadi bagi 2 itu dari sini, kondisi terbaik dan terburuk. Yang diambil rata-rata. Karena saat membaca kan belum tahu nih, posisi sektor awal dari data di sektor itu ada di mana ya. Bisa jadi pas di bawah head-nya, atau ada di sini, atau di sini ya. Jadi waktu nunggunya bisa beda-beda. Makanya diambil rata-ratanya. Ya, itu ya kira-kira alasannya kenapa dibagi 2. Ini karakteristik beberapa jenis hard disk. Kalau yang sekarang tentu ini sudah kapasitinya sudah satuannya atau ordernya sudah tera ya. Ini masih giga. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa info yang penting yang kita butuhkan nanti untuk mencari waktu akses. Misalnya ini ya, average seek time. Kita lihat nih beda-beda nih ya. Ada yang 3,6 nih paling kecil, ada yang 12 milisecond nih. Seek time, waktu untuk mencari tracknya. Kemudian putarannya, ada yang 7.200, ada yang 15.000 per menitnya. Ini ada yang kecil ya, 3.600. Nah, biasanya kalau RPM di hard disk desktop lebih tinggi. Kalau nggak salah sekitar 7.200 dibanding yang dipasang di laptop. Di laptop lebih rendah ya, 5.400 atau berapa ya, lebih rendah daripada yang di desktop. Itulah kenapa desktop biasanya lebih cepat daripada laptop ya, karena memang speknya lebih bagus. Kemudian average rotational delay-nya di data ini sudah disebutkan sekian ya. Kemudian per sektornya 512 ini sama nih. Tipe macam-macam per sektornya 512 juga ya. Jumlah sektor tiap tracknya ini ratusan ya. Nih, ada yang kecil juga 63. Jadi tergantung tipe atau jenis hard disknya ya, beda-beda. Kemudian yang kita perlukan lagi ini ya, ini average time, RPM. Kalau rotational delay ini bisa dihitung dari RPM sih ya. Kemudian ini jumlah byte per sektornya. Nah, waktu untuk pindah dari satu track ke track berikutnya sebenarnya ada, cuma di contoh kasus tadi kita abaikan. Ini misalnya yang di jenis Seagate ini ya, merek Seagate ini 0,8. Jadi perpindahan waktu satu track ke track berikutnya 0,8 mili. Jadi ada juga yang 1 mili ya, yang tipe ini. Ada juga yang 0,3, jadi beda-beda. Nah, di contoh kasus tadi kita abaikan.
Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?